Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu Channel. Semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Kembali lagi dengan saya Faya Shihab. Kali ini saya akan membahas mengenai SINTA atau Science and Technology Index. Jika nanti ada masukan ataupun tambahan dari informasi yang saya berikan, silakan tulis di menu komen ya. Karena di sini kita masih sama-sama saling belajar, saling bertukar informasi, dan saling bertukar pengalaman. Baik, sahabat-sahabat Edu, kali ini SINTA yang akan dibahas sedikit lebih banyak dibandingkan video-video sebelumnya. Saya akan memaparkan mengenai pengertiannya, fungsinya, kemudian fitur pada SINTA, akun SINTA itu seperti apa. Karena di video-video sebelumnya saya sudah memaparkan mengenai Google Scholar, kemudian ada Google ID di sana, kemudian ada Garuda ID, Pablen ID, Scopus ID. Disinilah tempatnya, sahabat-sahabat Edu. Bagaimana profil-profil yang ada di indeks-indeks yang berbeda tersebut terkumpul menjadi satu di dalam akun SINTA ini. Tentunya update-update profil tadi, ID-ID yang dimiliki di beberapa tempat tadi dimasukkan ke dalam profil SINTA. Karena itu pentingnya dalam mengupdate profil di sini. Dari ID-ID yang sudah dimasukkan tadi itu adalah untuk mengekstrak segala macam publikasi yang saudara-saudari itu miliki, yang Bapak Ibu sudah miliki. Jadi memang terkadang indeksasinya kan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau jurnal nasional yang belum terindeks mungkin dia ada di Garuda tapi tidak ada di SINTA, ataupun Bapak Ibu sudah ada penerbitan di jurnal internasional, maka yang ID yang diperlukan adalah Scopus ID tentunya. Nah, hal-hal ini adalah yang akan ditempatkan dalam SINTA, dalam database yang sama. Kemudian nanti bagaimana kita mengekstrak publikasi-publikasi dari tempat-tempat yang berbeda tersebut yang sudah terkompal menjadi satu. Lalu bagaimana kalau kita tidak mentransfer ataupun tidak mengekstrak, bagaimana cara menginput manualnya? Di sini akan saya juga berikan tutorialnya ya Bapak Ibu untuk menginput manual dalam hal ini buku ataupun haki. Baik. Yang pertama adalah pengertian Bapak Ibu, saudara-saudara Edu semua. SINTA itu adalah Science and Technology Index, yaitu merupakan portal yang berisi mengenai pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi peneliti, penulis, author, kinerja jurnalnya. Jadi tidak hanya sebagai individu dosen, tapi juga jurnal yang dimiliki oleh institusi tersebut. Kinerjanya seperti apa? Karena kalau Bapak Ibu yang sudah ketahui, untuk indeks SINTA itu ada 6, SINTA 6, SINTA 5, SINTA 4, SINTA 3, SINTA 2, SINTA 1. Makin tinggi ke SINTA 1, maka proses seleksi ataupun perbaikan jurnal yang akan dipublikasi di jurnal tersebut tentunya makin ketat. Kemudian bagaimana kinerja institusi. Jadi di SINTA di sini pun Bapak Ibu juga bisa melihat bukan hanya Bapak Ibu sebagai individu, tapi juga sebagai bagaimana universitas Bapak home base yang Bapak Ibu ada di dalam universitas tersebut. SINTA di sini sudah mengarah ke portal pengindeks global atau internasional, yaitu adalah memasukkan juga untuk Scopus. Karena itu juga SINTA memiliki fitur yang lebih lengkap. Ada fitur seperti station, networking, research, dan skornya. Nanti Bapak Ibu bisa ngulik-ngulik sendiri dalam laman SINTA tentunya. Keunggulan utama SINTA dibandingkan portal pengindeks lainnya. Secara otomatis mengindeks hasil karya yang telah terindeks di Google Scholar, Scopus, INASTI, Indonesian Publication Index. Jadi di sini juga tidak hanya sebagai portal mengumpulkan profil, tapi juga untuk mengindekskan hasil karya Bapak Ibu semua. Fungsinya Bapak Ibu, yang pertama, memberikan akses kutipan dan keahlian yang ada di Indonesia. Yang kedua, sistem informasi penelitian berbasis web
yang menawarkan akses yang cepat, mudah, dan lengkap untuk mengukur kinerja peneliti, institusinya, dan juga jurnalnya itu sendiri di Indonesia, laman jurnalnya. Yang ketiga, bisa memberikan tolak ukur dan analisa, baik itu si peneliti itu sendiri secara individu, institusi, ataupun jurnalnya. Jadi di sini juga sebagai penilaian kinerja dari masing-masing, baik itu dari sisi peneliti, institusi, ataupun dari segi jurnalnya Bapak Ibu. Kemudian sebagai identitas kekuatan riset masing-masing institusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini sebagai pengukuran kinerja masing-masing institusi, dia ada di level yang mana sih di antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sebagai wadah untuk pengukuran kinerja. Untuk menganalisis tren riset dan direktori pakar. Ini juga untuk sebagai database juga. Sebetulnya pakar-pakar yang ada, keahliannya apa saja. Karena Bapak Ibu juga bisa mengupdate di profil Bapak Ibu. Bapak Ibu terus keahliannya, bidang keilmuannya itu ke arah mana. Jadi ini untuk mencari kemitraan tentunya. Kemitraan kolaboratif, mencari orang-orang yang sama dalam bidang keilmuannya Bapak Ibu. Fitur untuk Sinta itu sendiri ada citation, ada networking dengan riset output yang nanti akan kita lihat satu persatu mengenai hal ini Bapak Ibu. Tutorial yang pertama adalah tutorial membuat akun Sinta Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum memiliki akun Sinta, ya memang untuk ini harus dibuat terlebih dahulu. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya, step by stepnya ya Bapak Ibu. Pertama dalam tutorialnya adalah buka Google Chrome Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan saja search-nya di sini Sinta login. Bapak Ibu bisa melihat di sini adalah sinta.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu klik saja di bagian search-nya, di bagian tulisannya. Kemudian di sini akan muncul Bapak Ibu semua. Ini adalah laman untuk Sinta. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akunnya, di sebelah kanan di bagian atasnya ada home, about, author, subjects, affiliation, sources, registration, FAQ, frequent asked questions, dan yang terakhir adalah author login. Di bawah di sini ada login, ada email, ada password, ada login, ada register Bapak Ibu. Diklik register. Nanti untuk register di sini Bapak Ibu masukkan semua dari nama lengkap, status, kemudian affiliation-nya, tempat Bapak Ibu bekerja, kemudian di sini Bapak Ibu statusnya apa, apakah lektor kepala dan lain-lain, disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya Bapak Ibu, karena nanti data ini akan ditarik ke sister. Kemudian ada KTP, email yang dipakai sebaiknya adalah email institusi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Google Scholar URL, ada Scopus Author ID-nya. Jadi kalau Bapak Ibu jangan lupa di video yang pertama kita sudah membahas mengenai Google Scholar URL di sini. Bapak Ibu tinggal lihat kembali di video yang pertama. Jika sudah semua, diregisterkan saja. Posisinya di sini adalah kalau sudah register, sudah terselesaikan semua, berarti Bapak Ibu sudah bisa login. Sangat mudah ya Bapak Ibu ya untuk membuat akun Sinta. Baik Bapak Ibu, untuk subtopik berikutnya yang saya akan bahas adalah mengenai mengupdate profil dari Sinta. Jadi setelah Bapak Ibu tadi memiliki akun Sintanya, tinggal login saja Bapak Ibu. Di mana? Sama di ini Bapak Ibu linknya. Nanti saya akan berikan linknya ya Bapak Ibu ya untuk login. Sebetulnya sama saja. Saya ulangi kembali, caranya tinggal Bapak Ibu masuk ke Google, masukkan saja Sinta login, lalu di enter. Pilih aja yang di sini sinta.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu klik, muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan register, ya sudah tinggal masukkan email dengan password yang sudah Bapak Ibu masukkan pada saat register. Lalu di sini ada klik login, Bapak Ibu klik login.
Nanti di sini akan muncul Bapak Ibu author Bapak Ibu. Di sini saya kebetulan sudah ada fotonya, sudah saya masukkan. Jadi di bagian Sinta author, karena di sini statusnya sudah login ya Bapak Ibu. Sinta author di sini sebelah kiri ada author ID Bapak Ibu. Tentunya adalah Sinta ID. Kemudian ada full name-nya, nama saya, kemudian title dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan, ini adalah tab yang pertama. Tabnya ini ada banyak Bapak Ibu, ada statistik, update for profile, publication, book, IPR, WOS dokumen, ada Garuda dokumen, ada arts, COVID, ada prototype products. Jadi di sini sudah ada pembagian masing-masing Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke PowerPoint, kita ingin mengupdate Sinta, maka pilih tab untuk update profile Bapak Ibu. Kita akan fokus ke update profile. Di secara default tuh kita akan masuk di statistik Bapak Ibu. Tapi kalau di sini Bapak Ibu tinggal klik update profile. Maka tampilan, saya ulangi kembali, kalau Bapak Ibu di statistik, tampilannya adalah seperti ini, rank nasional sama rank evaluation-nya. Jadi ada ranking nasional tuh saya berapa secara di Indonesia, kemudian ada rank evaluation-nya. Kemudian kalau diklik Scopus itu ada berapa, di Google Scholar itu ada berapa, Bapak Ibu. Jadi di sini ada publication-nya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilih di update profile, tampilan di tengah-tengah ini akan berubah lagi. Kita coba ya Bapak Ibu, klik update profile. Maka di sini akan berubah Bapak Ibu. Di bagian update profile di sebelah kanan ada Sync PDDikti. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal PDDikti ya Bapak Ibu, bagaimana status Bapak Ibu sebagai dosen, home base-nya yaitu adalah afiliasinya dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Jadi di sini update profile itu ada yang bisa Bapak Ibu update, ada yang tidak. Jadi sebelum Bapak Ibu mengupdate, klik dulu sync PDDikti, synchronize dengan PDDikti, diklik. Kemudian nanti profile has been synced with PDDikti. Lalu Bapak Ibu cek kembali. Contohnya ini DN-nya, kemudian Google Scholar ID. Yang berwarna abu-abu ini tidak bisa kemudian kalau di scroll bawah lagi ya Bapak Ibu, di sini ada academic grade sync PDDikti, PDPT. Di sini status saya sudah lektor. Kemudian departemennya udah S1 manajemen. Dicek kembali Bapak Ibu. Kalau memang ada yang salah, berarti Bapak Ibu harus mengkomunikasikan dengan SDM kampus. SDM dengan di mana home base Bapak Ibu berada agar data-data ini diupdate. Yang warna abu-abu ini yang berkenan dengan PDDikti. Tentunya ini akan menjadi patokan pada saat Bapak Ibu kepangkatan, itu harus selini keilmuannya. Jadi cukup penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu cek kembali. Kemudian, nah sisanya seperti di sini Bapak Ibu ada Scopus ID. Ini yang ada di video sebelumnya. Ini Bapak Ibu isikan manual sesuai dengan Scopus ID Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Pabelon ID yang sudah ada di video saya sebelumnya Bapak Ibu, dimasukkan angkanya. Di sini ada Garuda ID, kemudian ada KTP, di scroll di atas lagi, di sini ada jabatan fungsionalnya. Bapak Ibu bisa memilih Bapak Ibu jabatan fungsionalnya apa. Data-data ini yang akan nanti tersinkronisasikan dengan sister, di mana berkenaan dengan BKD Bapak Ibu dan kepangkatan Bapak Ibu selanjutnya. Contohnya kalau Bapak Ibu masih asisten ahli, maka perhitungan untuk pengajaran berbeda dengan yang lektor. Karena itu untuk di bagian profile di sini, Bapak Ibu penting untuk melakukan data yang benar Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan perubahan, lalu Bapak Ibu bisa klik update profile. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk mengupdate profilnya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu untuk menarik atau mensinkronisasikan atau mengekstrak publikasi yang Bapak Ibu miliki di pengindeksan lainnya seperti Google Scholar ataupun Scopus.
Jadi gampang sekali Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu login, posisinya sudah login ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tab publication. Oke, berarti kita kembali lagi ke Sinta. Kalau tadi kita membicarakan yang di bagian update profile, sekarang kita masuk ke publication Bapak Ibu. Di sini akan berbeda lagi tampilannya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini belum ada tulisannya, belum tersinkronisasikan, kebetulan kalau saya di sini sudah saya sinkronisasikan Bapak Ibu. Nanti tulisannya nanti akan ada muncul pilihan sinkronisasi PDDikti. Di sini saya tidak bisa memberikan contoh karena sudah pernah saya sinkronisasikan. Jadi di bagian tengah-tengah sini Bapak Ibu cari tulisan sync PDDikti. Sama fiturnya kayak yang begini Bapak Ibu, yang ini, yang hijau ini, yang sync PDDikti juga harusnya ada di dalam publikasi. Tinggal Bapak Ibu cari saja di situ. Lalu Bapak Ibu klik, nanti akan muncul sendiri di sini nanti tulisan-tulisannya. Tanpa Bapak Ibu harus ngisi satu-satu. Ini saya tinggal ngeklik yang pilihan sync PDDikti tadi, ini muncul semua Bapak Ibu. Sangat mudah ya Bapak Ibu untuk mensinkronisasikannya. Lalu bagaimana Bapak Ibu menginput manual? Menginput manual itu maksudnya contohnya seperti Bapak Ibu kalau punya buku atau Bapak Ibu punya haki. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih book di sini. Tinggal pilih book. Jadi tab yang berikutnya Bapak Ibu book. Kebetulan saya sudah ada satu buku di sini Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu klik saja add book. Nah, menariknya adalah Sinta ini sudah berhubungan dengan, kalau Bapak Ibu sudah melakukan penerbitan buku, tentunya Bapak Ibu akan punya ISBN di sini. ISBN di sini Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Lalu nanti Bapak Ibu klik search, akan muncul pilihan-pilihan berikutnya. Tinggal Bapak Ibu tinggal mengimpor saja datanya. Haki bagaimana Bapak Ibu? Haki Bapak Ibu bisa masuk ke IPR. IPR itu adalah intellectual property rights. Jadi contohnya di sini adalah haki-haki yang sudah pernah saya patenkan Bapak Ibu. Mungkin nanti akan saya buatkan tutorial juga ya Bapak Ibu, cara membuat haki di laman hakinya seperti apa. Namun untuk seperti ini contohnya IPR, kalau kita ingin memasukkan hakinya, kita klik IPR. Ini di sini ada nomor pemohonan Bapak Ibu. Misalkan ini saya masukkan ini nomor pemohonannya, lalu klik search. Di sini sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembuatan haki yang sudah didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka nanti tinggal Bapak Ibu masukkan nomor permohonannya saja. Begitu Bapak Ibu klik search, muncul ini semua. Lalu tinggal diklaim saja. Klik klaim IPR, lalu akan masuk dalam Sintanya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi kembali, untuk Sinta di sini tinggal menarik-narik saja datanya Bapak Ibu. Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Lalu apa ini Bapak Ibu? Ada Garuda dokumen di sini. Kalau kita klik di sini, ini adalah publikasi yang jurnal ini, jurnal Unida dari Universitas Darussalam Gontor. Dia tidak hanya Sinta 4, di sini sudah terakreditasi Sinta 4, namun juga jurnalnya, jurnal universitas ini sudah terdaftarkan dalam Garuda. Jadi jurnal ini ada 2 tempat dia. Jadi begitu Bapak Ibu tulisannya sudah diterima di jurnal ini, maka tulisan Bapak Ibu akan terdata di Sinta dan juga di Garuda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup menarik di sini Bapak Ibu. Untuk Sinta lagi-lagi ini tinggal Bapak Ibu kalau tidak perlu mengisi, tinggal request saja sinkronisasi.
Contohnya di sini di sini ada tulisan nih Bapak Ibu, request sinkronisasi Garuda. Klik saja lalu ya sinkronisasi. Untuk di Sinta ini sendiri begitu untuk di Sinta itu di kami di universitas kami ini ada adminnya juga. Jadi begitu Bapak Ibu melakukan update profile, kemudian Bapak Ibu ingin menarik data dari Garuda dokumen seperti tadi disinkronisasi, itu ada lagi tahapannya di bagian admin harus dilakukan updated juga. Jadi kalau di kampus Bapak Ibu harus cari tahu juga adminnya siapa. Jadi terkadang yang update dengan sinkronisasi PD Dikti itu harus di follow up lagi dengan admin Sintanya. Begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini untuk outer login saya sudah pernah sedikit membahas mengenai Sinta itu tidak hanya untuk updated profile, tapi juga bisa untuk mencari jurnal ilmiah. Contohnya adalah kalau saya logout Bapak Ibu, di sini untuk Sinta, kalau kita kembali lagi ke bagian home, di Sinta di sini ada author, ada subject dan lain-lain. Di sini di bagian sources, di sini ada jurnal Bapak Ibu. Ataupun sahabat-sahabat edu yang mahasiswa, kalau kalian ingin mencari jurnal penelitian yang mudah, salah satunya adalah di bagian Sinta. Ini kalian sahabat-sahabat edu bisa mencari di sini. Jadi pada saya ulangi kembali, di Sinta kemendikbud.go.id di bagian sources, di bagian jurnal, ini bisa melihat jurnal-jurnal yang terindeks Sinta yang sudah terakreditasi nasional. Jadi di sini sudah akan memudahkan sahabat-sahabat edu untuk mencari penelitian-penelitian ilmiah yang sudah bermutu cukup baik. Contohnya misalkan yang jurnal pertama ini dia sudah Sinta 1, sudah Scopus dan juga sudah Garuda. Jadi tinggal mencari tulisan-tulisan yang di dalam jurnal ini yang sesuai dengan yang kalian sedang cari. Oke, jadi demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat edu lainnya, untuk Sinta tidak hanya untuk kepangkatan dosen yang sedang Sinta ini tidak hanya untuk kepangkatan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen, tapi juga sebagai profil diri Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu itu sendiri kinerjanya dibandingkan dengan yang lain. Jadi semakin Bapak Ibu mengupdate di database ini, tentunya profil Bapak Ibu semakin terpusat jadinya. Begitu pula untuk sahabat-sahabat edu lainnya yang meneliti, yang ingin mencari publikasi-publikasi yang jurnalnya sudah terakreditasi, dengan artinya adalah mutunya sudah terjamin. Karena jurnal paper-paper yang masuk ke dalam jurnal ini tentunya sudah direview oleh para ahli dan sudah dilakukan revisi-revisi yang diperlukan sehingga paper ini berkualitas sesuai dengan levelnya. Di sini level yang makin tinggi levelnya adalah Sinta 1, itu adalah makin ketat untuk suatu paper publish di jurnal tersebut. Jadi untuk teman-teman peneliti juga bisa melihat sendiri jurnalnya ada di jurnal akreditasi yang mana. Demikian video kali ini yang berkaitan dengan Sinta. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Jika ada tambahan, masukan, ataupun koreksi dari informasi terkait yang saya berikan, silahkan tulis di menu komen ya. Ataupun jika sahabat-sahabat edu ingin ada video-video lainnya yang ingin saya paparkan, silahkan tulis di menu komen. Saya Faiza Shihab undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.